Jadi ini minimalnya 1 juta rupiah saja sudah bisa berinvestasi di sukuk retail. 1 juta ya kalau dikumpulin ya anak-anak zaman sekarang buat ngopi sebulan berapa? Ya tentunya mending buat investasi kan. Mending buat investasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pasar Modal Syariah. Kembali lagi di podcast Pasar Modal Syariah berinvestasi yang amanat. Perkenalkan, saya di sini Nugroho If selaku host di podcast kali ini, dan tentunya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah menonton podcast Pasar Modal Syariah, hari ini kita akan membahas atau diskusi santai seputar sukuk negara, yaitu sukuk retail seri 019. Dan sebenarnya sukuk retail SR019 ini sudah diterbitkan 1 September lalu nih Sob. Jadi sekarang cocok banget nih buat teman-teman yang ingin atau mengetahui lebih dalam mengenai sukuk retail SR019. Nah, langsung aja kita sapa narasumber spesial kita, yaitu ada Pak Dipa Doki Perkasa. Selamat siang Pak Doki. selamat siang Pak Nugroho. Ya, gimana kabarnya ini Pak Doki? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar Pak Nugroho? Alhamdulillah baik juga. Jadi Pak Doki Dipa Perkasa ini merupakan Kepala Seksi Pelaksanaan Pembiayaan dan Analisis Kinerja SBSN Proyek 2 Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke Pak Doki, jadi mungkin langsung aja nih Pak Doki untuk berbincang-bincang mengenai SR019 ini. Tapi sebelum ke situ mungkin kita akan edukasi singkat nih buat Sobat Pasar Modal Syariah terkait apa itu sukuk negara Pak Doki. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Doki, apa itu sukuk negara dan mungkin tujuannya apa, atau bila ada jenis-jenisnya itu seperti apa Pak Doki? Silakan Pak Doki. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Pertama-tama saya akan menyapa dulu ya kepada Sobat Pasar Modal Syariah dan juga para investor sukuk negara yang kita kenal sebagai sahabat sukuk ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai sukuk negara sendiri itu merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Nah, di mana kepemilikan atas investor itu merepresentasikan bukti penyertaan aset SBSN yang mendasarinya. Jadi kan ini kan keuangan syariah, jadi ada aset yang mendasari untuk penerbitan tersebut. Seperti itu. Nah, sukuk negara ini tentunya dijamin oleh undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBN, Surat Berharga Syariah Negara. Nah, jenis-jenis dari sukuk negara itu pada prinsipnya ada beberapa ya, yaitu dia yang diperdagangkan atau tradable ya, seperti ada project based sukuk diterbitkan melalui lelang. Juga ada yang secara retail diperdagangkan ya, nanti kita membicarakan ini adalah sukuk retail, dan juga yang tidak diperdagangkan yaitu ada sukuk tabungan, dan satu lagi untuk investasi sosial Islam yaitu cash flow coupling sukuk yang kemarin sudah kita bicarakan. Tujuan dari penerbitan sukuk negara itu sendiri adalah yang pertama ada sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN. Jadi dia membiayai defisit dari APBN, oleh karena itu yang merupakan instrumen pembiayaan. Yang kedua tentunya sebagai instrumen investasi ya, alternatif instrumen investasi ya yang hadir di masyarakat dan di pasar keuangan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sebagai instrumen yang dapat berkontribusi untuk pengembangan pasar keuangan syariah atau pasar modal syariah ini, seperti itu. Baik Pak Doki, berarti kalau dilihat dari secara gambaran besar itu ketika kita berinvestasi di sukuk negara itu sebenarnya kita membantu meningkatkan perekonomian suatu negara berarti ya Pak? Betul, ya. Betul Pak. Ya. Baik. Jadi Pak Doki, sekarang kan telah hadir nih sukuk retail seri SR019. Nah, kira-kira itu apa sih Pak? Gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, karakteristik dari SR019 ini seperti apa? Oke. Yang pertama-tama kalau sukuk retail ya tadi untuk secara prinsipnya sama ya, ini tetap diterbitkan oleh pemerintah, namun ini surat berharga syariah negara yang diterbitkan untuk WNI, yang pertama WNI, dan ini untuk individu sebagai salah satu alternatif produk investasi yang aman, yang menguntungkan, yang mudah, yang tentunya adalah berdasarkan prinsip syariah, seperti itu. Nah, itu sukuk retail. Jadi di retail segmen retail ini individu ya,
kami hadir juga ya untuk instrumen sukuk negara sebagai alternatif investasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nanti kita akan jelaskan kenapa ini merupakan mudah dijangkau. Mengenai karakteristik ya. Karakteristik yang pertama adalah tadi saya katakan ini WNI ya. Jadi untuk warga negara Indonesia ya. Yang kedua adalah dia bersifat retail ya tentunya, dan untuk suku retail ini dari segi returnnya atau pengembalian kalau di syariah kita kenal namanya imbalan ya. Imbalan. Kalau di obligasi namanya kupon. Ini imbalan yang kita terima itu bersifat fix tetap ya, fix tetap. Terus ya yang ketiga juga dia sudah mendapatkan endorse ya, udah di endorse oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa ini dari segi akadnya yaitu ijarah aset to be leased, dan untuk pengeluaran juga berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Jadi walaupun itu prinsip syariah, seperti kita ketahui ini kan suatu instrumen investasi untuk masyarakat di Indonesia ya supaya kita bisa mencapai peningkatan di literasi keuangan dan inklusivitas, ini bersifat universal ya. Jadi kalau dari sisi investor produk ini nggak cuma untuk yang muslim saja, semua bisa beli. Semuanya. Jadi sukuk itu inklusif dan sukuk retail ini bersifat universal seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya dari pembayaran pokok dan imbalannya itu dijamin oleh dua undang-undang ya. Yang pertama undang-undang tentang SBSN nomor 19 tahun 2008, dan yang kedua adalah undang-undang APBN. Jadi dia telah dialokasikan untuk pembayaran imbalanan dan nanti pas pengembalian pokok pada saat itu tempo. Seperti itu. Baik. Jadi seperti itu Sobat Pasar Modal Syariah terkait karakteristik dari SR019 sendiri. Dan mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih Sob. Jadi tentunya ya setiap kita ingin berinvestasi, apa yang membuat investasi tersebut menjadi menarik, yaitu keuntungannya gitu. Jadi semenarik apa sih Pak Doki dari adanya sukuk retail seri SR019 ini terhadap keuntungannya bagi investor? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang sukuk retail, kita pakai jargon aja, SUKRI ini ada singkatan dan kepanjangannya nih biar orang bisa ingat. S sesuai prinsip syariah ya, syariah ya S. Syariah. Nah U-nya itu untung ya. Jadi kalau kita ngomong soal untung kan juga pasti ada risiko. Nah sekarang untungnya dulu apa? Yang pertama adalah dari segi imbalannya yang saya katakan tadi merupakan fixed return ya, imbalan tetap. Jadi untuk imbalan tetap ini pada saat sukuk retail seri ini ya, seri 019 yang ditawarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 September itu ada dua tenor ya, atau dua jangka waktu yang ditawarkan. Ada jangka waktu 3 tahun itu untuk returnnya atau imbalannya itu 5,95% per tahun. Nah untuk yang 5 tahun itu imbalannya 6,10% per tahun, itu fix ya, tetap ya. Jadi lebih sustainable. Nah tingkat imbalannya ini tentu saja lebih kompetitif ya kalau kita dibandingkan yang agak sedikit bersesuaian, yaitu misalnya deposito ya. Deposito ini masih lebih kompetitif ya dibandingkan itu. Karena apa? Setiap instrumen investasi tentunya itu bertujuan untuk mengalahkan inflasi seperti itu ya. Nah ada lagi salah satu insentif yang ditawarkan di instrumen ini adalah dari segi pajaknya ya, ini lebih rendah dari instrumen yang seperti deposito. Jadi kalau kita ini mengenakannya hanya 10%. Ya 10%. Kalau dia deposito kan 20% ya. Kalau yang lain mesti agak bervariasi, tapi kalau kita bandingkan saja ini hanya 10%. Jadi dari segi returnnya di potong pajak ini masih kompetitif lah imbalannya. Nah, ya setelah SU tadi yang K ini adalah sesuai kebutuhan. Nah, ada fleksibilitas di sini. Yang pertama adalah jangka waktu investasi. Sejak penerbitan SR nomor 18 kemarin, kita mengenal ada fleksibilitas di jangka waktu tenor. Ada 2 pilihan ya. Jadi ada yang pilihan tenornya 3 tahun untuk yang SR 19T3 itu tadi yang 5,95%. Ada yang pilihannya untuk 5 tahun yang agak sedikit lama menengah ya. Itu untuk fixed returnnya itu sebanyak 6,10% per tahun. Nah, dalam hal fleksibilitas tenor dan sesuai kebutuhan ini tentunya ini sangat bermanfaat untuk financial planning dari investor itu sendiri ya. Jadi dia bisa meng-secure dananya atau
mensikur kebutuhan dananya dan juga mengumpulkan return sebagai passive income-nya sesuai dengan jangka waktu investasinya. Jadi kan seperti kita ketahui di perencanaan keuangan namanya suatu instrumen investasi harus disesuaikan dengan tujuannya. Jadi ini hanya sebagai vehicle atau sebagai sarana saja. Nah, yang RI-nya itu adalah membangun negeri. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang SBSN tahun 19 tahun 2008 itu kita bisa di sukuk negara ini bisa berkontribusi untuk pembangunan negeri, dan antaranya membangun proyek-proyek pemerintah pusat yang sudah kita rasakan bersama. Ya kalau bisa kita lihat ada di Papua itu jembatan Yutefa, di sini nggak terlalu jauh-jauh di Bekasi itu ada underpass Bulak. Itu juga dari SBSN, terus ada DDT Manggarai Jatinegara, itu ada salah, dan juga kampus-kampus dari sana pelaksana kampus-kampus. Jadi dengan berinvestasi di sini kita turut berkontribusi ya, makanya saya bilang dengan semangat Garuda di dadaku, untuk diri sendiri ada keuntungan, untuk negara kita juga ada kontribusi, seperti itu. Baik teman-teman, jadi tadi ya konsepnya SUKRI. S itu syariah, U itu untung, K itu sesuai kebutuhan, dan RI membangun negeri. Seperti itu Sob. Jadi setiap investasi itu memiliki resiko teman-teman. Dan kiranya nih Pak, apakah ada risiko di balik sukuk retail SR019 ini? Ya, sebagaimana harfiahnya suatu produk investasi ya dalam dunia keuangan ya, tentunya ada risk and return ya. Jadi dalam tadi kita bicara tentang keuntungan, ini ada risiko. Risikonya ada 3 risiko sebenarnya, namun ada mitigasinya untuk memitigasi risiko tersebut. Yang pertama, ini instrumen fix ya, instrumen fix, dan ini surat berharga, tentunya ada risiko gagal bayar. Nah di sini kalau kita lihat karena ini produknya produk dari pemerintah ya jadi dan ini dijamin oleh 2 undang-undang ya. Jadi undang-undang 19 tahun 2008 tentang SPSN, surat berharga syariah negara, dan undang-undang APBN, di mana pengalokasian untuk pengembalian pokok ketika jatuh tempo dan juga return yang diterima tiap hari oleh investor itu tiap bulan oleh investor itu sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi agak sedikit unlikely ya kalau ini tuh gagal bayar, karena kita lihat juga dari kondisi perekonomian negara kita. Ya, kita telah mengalami periode-periode yang sangat pelik sekali, dari yang namanya dulu krisis moneter, juga ada global financial crisis yang merambat ke kita. Di krisis moneter pun kalau misalnya ada sedikit instabilitas, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ras dan segala macam. Nah, di sini tentunya karena ini pemerintah pasti dihandle lebih dahulu dibanding dengan yang lain ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah resiko market, resiko pasar. Itu pasti ada ya. Jadi kalau dibilang resiko market itu adalah pada saat investor itu, karena nature-nya sukuk retail ini kan tradable ya. Jadi ketika dia memperdagangkan di pasar sekunder, dia bisa saja mengalami capital loss, seperti itu. Nah, cara memitigasinya gimana? Jadi apabila harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami penurunan, maka tidak dijual terlebih dahulu. Jadi ketika nanti kita akan jelaskan ya, salah satu untuk instrumen ini supaya dia ada likuiditasnya, memang ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Nanti tinggal datang saja ke meta diskusi di mana investor itu beli surat berharga ini. Nah, kita harus benar-benar paham dulu konsepnya, karena ini kan fixed instrumen ya, surat berharga. Jadi tentunya ada teori hukum alamnya, yaitu di mana apabila tingkat suku bunga itu naik, maka harganya akan turun, harga pokoknya akan turun. Nah, harga dari instrumen itu tuh sebenarnya kalau kita ngelihat di tempat kita beli, kita bisa tanya, ini kuotasi harganya berapa sih sekarang, seperti itu, range harganya berapa, seperti itu, kita bisa tanya. Nah, kita harus melihat juga stance keadaan di kondisi market seperti apa. Kita lihat juga dari policy rate kita seperti apa, apakah lagi trennya turun atau naik. Kalau misalnya trennya turun, berarti kan harganya agak naik ya. Nah, itu kita bisa jual. Jadi secara basic kayak kita berdagang aja, kita megang barang, kalau harganya lagi bagus ya kita jual dong, tapi kalau lagi jelek ya kita keep. Namun karena ada dari sisi likuiditas yang mungkin orang itu butuh, tentunya ada trade off yang harus dibayar untuk itu, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mengenai likuiditas. Nah, likuiditas itu adalah
potensi apabila investor sukuk itu ingin memerlukan dana tunai, ya, memerlukan dana tunai, misalnya dia ingin menjual gitu ya, tentunya ini bisa ditunaikan atau bisa diperdagangkan ya, artinya likuiditas bisa dicapai dari penjualan surat berharga ini, tinggal datang saja ke mitra distribusi tempat di mana dia beli sukuk itu atau di bank lembaga keuangan lainnya. Jadi cukup tradable lah seperti itu. Jadi ada 3 risiko tadi ya, gagal bayar, ada risiko pasar, dan juga risiko likuiditas. Namun karena ini instrumen pemerintah, insya Allah semua yang tadi saya sebutkan tuh bisa dimitigasi dengan langkah-langkah tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Doki. Jadi seperti itu, Sobat Pasar Modal Syariah. Untuk resikonya tetap ada, tapi karena ini dijamin oleh pemerintah, jadi sangat kecil sekali resiko yang akan terjadi. Seperti itu. Dan untuk membelinya itu bagaimana Pak Doki? Oke, untuk pertama kita lihat dulu periodenya ya. Dari sukuk retail seri 019 ini ditawarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 September ya. Ini mungkin sudah menghitung hari lagi, tapi masih ada kesempatan, kuotanya juga masih ada, silakan datangi ke midis yang mitra distribusi. Jadi pembeliannya itu melalui mitra distribusi yang tentunya terdiri dari ada perbankan ya, ada juga dari fintech, ada perusahaan sekuritas seperti itu. Nah, untuk cara pembeliannya, yang pertama tentunya kita harus registrasi ya, ada KTP ya, NPWP jika ada ya, biasanya diminta NPWP juga. Nah, juga kita harus punya single identification ya, atau SID ya, salah satu syarat untuk investasi pasar modal. Nah, untuk SID ini tinggal datengin midis, kalau belum punya bisa bikin dulu gitu. Jadi secara overall ya bisa lah untuk yang sehari atau berapa jam saja, karena untuk pembeliannya ini juga bisa melalui kanal-kanal online. Kita sudah punya fitur namanya ISBN yang terhubung dengan masing-masing mitra distribusi, tinggal manfaatkan kanal-kanal digitalnya ya, secara lewat dawai atau lewat gadget, itu bisa langsung lewat situ seperti itu. Jadi lebih cepat ya. Nah, setelah registrasi kita order nih. Nah, kita order itu nanti ada proses verifikasi dan ada kode billing ya yang dikeluarkan. Nah, lalu nanti berdasarkan itu kita akan bayar ya, yang akan kita investasikan, kita bayar, kita transfer ya, kan ada rekening rekening surat berharga, ada rekening untuk nanti menampung untuk pokok dan imbalannya. Di situ kita bayar sampai nanti kita mendapat namanya nomor transaksi penerima negara atau NTPN. Nah, itu kita di-notify, lalu ada notifikasi completed order. Jadi kita sudah terpesan. Nah, setelah itu ada konfirmasi yang menyatakan bahwa ini sudah mendapatkan kuota untuk sukuk retail seri 019. Ini dikirim oleh midis ke masing-masing investor nih paling lambat 10 hari ya, 10 hari kerja setelah tanggal settlement, yaitu tanggal di mana dana itu sudah dialokasikan termasuk. Nah, kalau kita lihat kok ada ada semacam proses ini, ada order dulu, registrasi, order, pembayaran, konfirmasi. Ya, intinya sih sebenarnya ini tidak lebih sulit dari kemarin orang-orang pada berburu tiket Blackpink ya, tiket war atau tiket Coldplay yang nanti ya. Ini tidak lebih sulit dari inilah, seperti itu. Jadi istilahnya karena ini kan untuk investasi ya, jadi insya Allah masih ada waktu ya, tinggal datang ke midis itu aja. Nah, untuk yang terakhir jangan lupa baca memorandum informasi, atau bisa dibilang prospektus ya kalau misalnya kita mau beli produk ekspor. Jadi memorandum informasi itu baik yang sukuk retail 19 maupun yang tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun itu terpisah memorandum informasinya. Jadi baca dulu. Nah, di mana bacanya? Kunjungi saja ke www.kemenq.go.id / ya sukuk retail atau /sukuk retail. Nah, informasinya ada di sana semua. Silakan dibaca. Jadi budayakan secara edukasi, teliti sebelum membeli, pahami dulu semuanya, baru nanti kalau ada yang nanti silakan tanya ke midis-midisnya seperti itu, atau tanya ke kami juga bisa, ada di situ ada kontaknya seperti itu. Oke, Pak Doki. Nah, kira-kira ada batasan minimal nggak sih untuk melakukan pembelian? Minimalnya berapa, maksimalnya berapa? Itu seperti apa, Pak Doki? Oke, ada.
karena ini merupakan instrumen investasi retail ya, kita juga melihat dari sisi keretailannya. Jadi ini minimalnya 1 juta rupiah saja sudah bisa berinvestasi di sukuk retail. 1 juta ya kalau dikumpulin ya anak-anak zaman sekarang buat ngopi sebulan berapa? Ya tentunya mending buat investasi kan. Mending buat investasi, benar. Untuk maksimalnya ini tergantung tenor ya. Tadi kalau yang tenor 3 tahun dengan imbalan 5,95% itu ada di maksimal 5 miliar. Dan tenor 5 tahun itu ada di maksimalnya 10 miliar. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya beli dua-duanya? Ya oke aja, kalau satu orang bisa aja punya jatah 15 miliar, ya kan? T35, T3-nya ya 5, yang T5-nya 10 miliar, ya kan? Ya namanya juga buat, keperluan orang kan beda-beda ya kebutuhannya. Silakan saja, seperti itu. Nah, jadi itu tadi masalah minimum dan maksimumnya. Baik, terima kasih Pak Doki. Nah, lalu Pak Doki, pastinya ya, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan bagi para investor nih? Kalau setahu saya ya, sebelum kita berinvestasi, pastinya ada ketika return-nya tinggi, risikonya juga tinggi gitu. Nah, ada nggak sih Pak selain itu yang perlu diperhatikan? Ya, jadi sobat pasar modal syariah dan juga para sahabat sukuk yang budiman, kalau untuk berinvestasi ada inilah semacam keyword jargon yang perlu diingat ya, supaya kita tidak istilahnya rugi di kemudian hari atau terjerumus di investasi bodong seperti itu ya. Nah, yang pertama itu kalau bisa diingat gampangnya ini 2L 2R ya. Pertama itu adalah legalnya, dari segi legal atau bagaimana framework hukum legalitas dari instrumen tersebut. Seperti itu ya, dari segi legalnya. Kalau yang sukuk retail tadi jelas ya, ada 2 undang-undang loh. Undang-undang itu kan yang membuat pasti pemerintah dan parlemen ya. Nah, yang kedua adalah dari segi logiknya. Seringkali kita temukan bahwa bagaimana bisnis model dari suatu instrumen investasi apapun itu ya, dan di aset kelas manapun itu yang menjanjikan return-nya itu terlalu tinggi dan terlalu pasti, ya kan? Jadi lama-lama orang kalau dilihat pertama pasti, legal bisnis model itu seperti apa? Apakah dia seperti skema-skema Ponzi ya? Gitu. Nah, itu kan jadi kayak investment scam ya, atau investasi bodong. Kita harus benar-benar cerdik ya melihat. Makanya baca dulu memorandum informasinya. Ini seperti apa dari proses logiknya dari investasi tersebut. Nah, kemudian tadi sudah disebut ya, kalau risk and return pasti ya. Nah, karena setiap return itu pasti ada risknya. Jadi kalau returnnya itu terlalu tinggi, pasti ya risknya juga ada tinggi. Nah, jadi kalau ada yang menjamin kepastiannya range sekian, tapi dengan risknya itu nggak ada, ya nggak mungkin. Pasti ada resiko seperti itu. Baik, jadi seperti itu Sobat Pasar Modal Syariah. Mungkin sebelum kita menutup ya acara ini, ada closing statement mungkin dari Pak Doki bagi para investor di luar sana? Ya, bagi sobat pasar modal syariah dan juga sahabat sukuk, manfaatkanlah kesempatan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 September untuk berinvestasi di instrumen yang aman, menguntungkan, mudah, dan syariah, namun ini universal ya. Bisa untuk siapa saja, untuk WNI, berinvestasi di instrumen sukuk retail. Berinvestasi di instrumen sukuk retail, selain juga kita mendapatkan keuntungan, kita juga berkontribusi untuk membangun negeri kita. Kapan lagi kita bisa memberikan sumbangsi selain kita juga memanage keuangan kita dengan baik. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak Doki. Jadi buat Sobat Pasar Modal Syariah semua yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sukuk retail SR019 ini, bisa kunjungi website kemenkeu.go.id/sukuk retail. Nah, mungkin itu aja ya di podcast kali ini. Saya Nugroho If sebagai host undur diri. Dan jangan lupa follow semua sosial media Pasar Modal Syariah. Karena Pasar Modal Syariah berinvestasi yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doki.